Mas Irfan, ini sekarang Euro sudah masuki nanti babak 16 besar. Gimana komentar pertandingan sejauh ini? Ya, sangat seru. Banyak pertandingan yang bagus, tapi juga yang jelek seperti Belanda. Tapi senang sih. Dan atmosfer Euros juga ini sangat bagus. Sangat bagus ya. Nah, kira-kira siapa tim favoritnya nih yang kira-kira dijagokan untuk nanti menang? Yang favorit saya itu Belanda sama Jerman, karena istrinya juga Jerman. Istriku juga Jerman, tapi Belanda mainnya kurang bagus. Saya pikir Jerman bisa juara. Kalau menurut Mas Irfan sendiri seperti apa sih Jerman tuh apanya yang membuat dia bagus di selama Euro 2024 ini? Apa yang top game-nya dia? Ya, Jerman kalau menurut saya timnya sangat-sangat bagus dari belakang, tengah dan depan juga. Kalau jujur Havertz mainnya lumayan bagus, tapi nggak bisa cetak gol seperti full crook kata saya, namanya agak susah, tapi ya mainnya bagus, main bola mau menang mau menyerang. Dan saya pikir Jerman favorit nomor 1. Oke. Nah, kira-kira pertandingan apa nih di 16 besar nanti yang bakal menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh Mas Irfan dan keluarga? Kalau jujur saya sedikit takut lawan Romania, tapi semoga Belanda bisa menang. Tapi yang seru mungkin Austria lawan Turki, dan Spanyol lawan siapa ya? Spanyol lawan Georgia. Kalau pertandingan dua ini saya pasti mau nonton, pasti seru. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan kualifikasi Piala Dunia Indonesia, ini kita masuk putaran ketiga. Iya, luar biasa. Luar biasa. Nanti kita bakalan juga ada pertandingan lagi bulan September. Nah, Iya. kira-kira Mas Irfan seperti apa komentar? Kalau lihat di schedule paper ya, on paper mungkin berat, sangat berat. Tapi siapa udah percaya Indonesia bisa lolos? Kenapa nggak bisa lolos lagi sampai Piala Dunia? Semoga main kompak dengan semangat dan semoga bisa menang. Oke, kira-kira apa saja sih yang harus kita tingkatkan nih pesannya mungkin untuk teman-teman di timnas? Ya, semangat aja, main dengan hati. Saya udah senang juga pemain naturalisasi main dengan hati, itu paling penting menurut saya. Dan tetap kompak and make Indonesia proud. Oke, thank you. Yes. Oke, Mas Christian, Ya. pertama terkait dengan Indonesia nih, kita masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya. Nanti September akan ada pertandingan melawan Saudi Arabia dan Ya. kita sebelumnya udah 11 Juni kemarin melawan Filipina dan menang 2-0. Nah, kira-kira Ya. komentar gimana, Mas? Ya, tentunya ucapan selamat ya untuk tim sepak bola Indonesia yang sudah bisa melalui ke tahap ini, kualifikasi ini. Tentunya harapan kita tentunya mudah-mudahan ke depan bisa menang lagi ya, dan menang terus untuk bisa ke tahap berikutnya. Walaupun memang kita tahu lawannya juga pasti kan akan lebih berat juga, tetapi peluang itu ada, kemungkinan itu ada ya. Terus percaya diri. Nah, ini terkait dengan Euro. Euro sekarang sudah masuki babak 16 besar. Iya. Nah, kira-kira kalau Mas Kris sendiri, apakah ada tim yang dijagokan atau diunggulkan di Euro tahun ini? Sebetulnya saya nggak terlalu ikuti juga, cuma ya pasti tim-tim besar berarti apa kayak Italia, malah Italia katanya baru gugur ya. Cuma yang lain saya belum terlalu ngikutin juga sih. Iya sih ya. Oke, berarti sejauh ini mungkin Italia. Italia betul. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Iya. Mas Marcel, izin tanya nih terkait dengan Piala Euro, udah masuk babak 16 besar, gimana komentarnya sejauh ini pertandingannya? Pertandingannya mungkin saya nggak terlalu ngikutin banyak, tapi saya lihat beberapa ya sangat-sangat menarik, apalagi pertandingannya sangat-sangat luar biasa dan ketat, dan banyak momen-momen lucu juga kayak banyak on goal dan something. Ya, saya di Euro saya dukung Portugal. Ya, terakhirnya Cristiano Ronaldo ya, semoga jadi juara. Saya nggak tahu lagi. Oke, nah dari sejauh ini nih selain pertandingan Portugal, nanti di 16 besar kan AFC ada Inggris gitu ya. Nah, pertandingan apa di 16 besar yang paling masing-masing itu? Mungkin Jerman lawan Prancis kalau bisa lah. Ya, semoga. Saya tunggu-tunggu ya. Soalnya kandidat juara yang kuat. Jadi Nah, kira-kira nanti
kan menjagokan Portugal. Siapa yang diharapkan bisa bertemu Portugal di partai final? Yang ideal. Jerman mungkin karena tuan rumah kan. Kira-kira sejauh ini siapa pemain star playernya di Euro yang menurut yang mencuri perhatian? Jamal Musiala. Oh, Jamal Musiala. Oke. Top player. Ke topik selanjutnya Mas, ini kualifikasi Piala Dunia Indonesia memasuki babak putaran ketiga. Nanti bulan September ada pertandingan langsung di Ya yang pasti kita sebelum drawing kita udah tahu apa maksudnya lawan-lawannya pasti berat, tidak ada yang mudah. Ya yang pasti kita siap aja dari diri kita, dari tim kita nggak usah mikir tim lain. Bagaimana yang penting kita fokus pada tim kita dan kita mencoba memberikan yang maksimal untuk negara itu. Kemarin kan sudah melawan Filipina, terus ternyata bisa menang 2-0, sekarang masuk akan melawan Saudi Arabia. Kira-kira setelah kemarin bertanya apakah ada takeaways atau ada hal-hal yang harus ditingkatkan menunjukkan untuk pertandingan? Pasti setiap pertandingan kita mengevaluasi dan introspeksi itu pasti dan momen kemenangan buat kemarin lawan Filipina mungkin menjadi momen kepercayaan diri buat kita juga untuk melangkah ke depannya, jadi itu sangat bagus buat kita dan tim itu aja sih. Di luar dari Indonesia di Piala Dunia nanti kira-kira ada negara mana di Januari? Apakah masih Portugal? Masih Portugal. Masih Portugal. Terima kasih Mas Wan. Terima kasih banyak. Mas Daniel, ini sekarang Euro 2024 udah masuk ke babak 16 besar. Nah, sejauh ini komentar Mas Daniel terhadap pertandingannya seperti apa? Seru pertandingannya, cuman ya malam banget aja jadi kayak nontonnya agak susah. Cuman tetap mantau hasil skornya sih. Nah, sejauh ini pertandingan apa yang paling menarik atau ada big surprise di pertandingan mana? Itu Spanyol, Itali Swiss. Itali Swiss. 2-0 kan Itali kalah. Nah, di pertandingan itu kemarin pas nonton surprise-nya seperti apa sih komentar? Ya surprise-nya Swissnya bisa ngalahin Itali, mainnya bagus gitu loh. Nah, Mas, mungkin bisa diceritain juga apakah ada tim yang dijagokan? Belanda, Belanda. Kenapa tuh? timnas pusat. Oke, nah kira-kira ini peluangnya timnas Belanda seperti apa nih? Nanti kan ada Peluangnya kecil. peluangnya kecil. Nah, peluangnya yang kecil, apakah ada timnas nih ada tim yang ingin semoga bisa bertemu Belanda di final kira-kira siapa? Nggak tahu Spanyol bisa ketemu Belanda ya di final, kayaknya Spanyol deh. Spanyol. Spanyol mainnya bagus juga. Belanda nggak bagus tapi saya memang dukung Belanda aja. Oke, nah kira-kira ini selain Belanda, Spanyol, siapa yang dijagokan untuk juara on the paper? France. Nah kira-kira skornya berapa kalau misalnya boleh menebak nanti? Siapa lawan siapa? Pertandingan Belanda selanjutnya di 16 besar. Belanda mungkin kalau menang dia babak penalti aja. Atau enggak 1-0 lah. Tipis. Oke. Nah, pemain favoritnya selama di Euro siapa yang mencuri perhatian? Kalau pemain favorit sih Kylian Mbappe. Prancis. Nggak ada, kalau Belanda nggak. Saya suka nonton timnya aja tapi nggak ada yang pemain yang saya suka. Nah, kira-kira Mas, ini kita ganti topik selanjutnya, ada di kualifikasi Piala Dunia. Oke. Timnas Indonesia nih masuk ke kualifikasi putaran ketiga. Nanti September ada pertandingan lawan Arab Saudi, setelah sebelumnya Juni kemarin kita Lolos. lawan Filipina. Ya. Kira-kira gimana Mas komentarnya? Kalau timnas Indonesia selalu positif ya, maunya kita hasilnya positif buat kita, bisa bermain dengan baik di bawah sistem si Coach Sintayongnya. Terus yang pasti sih semangatnya nggak boleh kalah, karena yang kita ini, negara kita ini penduduknya banyak banget loh. Keempat ya kalau nggak salah terbesar di dunia. 11 pemain terbaik yang ada di Indonesia itu dari beberapa ribu orang banyak yang pengen jadi atlet sepak bola, banyak banget karena itu olahraga nomor 1. Kita sekarang punya 11 pemain, mungkin 11 pemain inti ya, yang jadi harapan buat bangsa kita gitu. Jadi pesannya buat mereka semangat, bawa nama merah putih ke yang paling tinggi di dunia. Itu aja. Mungkin terkait dengan Piala Dunia nanti 2026, terlepas dari Indonesia, selain Indonesia, siapa negara yang dijagokan? Nggak tahu Belanda lolos nggak? Kalau nggak Belanda kayak lolos deh. Kalau nggak lolos ya udah Prancis.